dan menstimulus sistem saraf simpatik menjadi lebih aktif. Kenaikan suplai oksigen dan gula darah akan mensuplai lebih banyak energi pada otot, dan juga semakin aktifnya sistem saraf simpatik akan mengakibatkan semakin banyaknya serabut otot yang bekerja. Ini kemudian akan merangsang mitokondria bekerja lebih banyak, sehingga pemecahan ATP plus energi menjadi lebih besar. Hal inilah yang memberikan tenaga tambahan pada kinerja otot tubuh di luar kondisi normal. Kenaikan suplai oksigen dan gula darah pada otak menyebabkan tingkat kesadaran yang semakin meningkat pada kondisi ini. Sederhananya, pada kondisi di mana kekuatan otot dan tingkat kewaspadaan meningkat untuk sementara waktu, seseorang seakan menjelma menjadi seperti superhero Spiderman dengan kekuatan otot di atas manusia normal, dan tingkat kewaspadaan seperti memiliki insting laba-laba. Fenomena inilah yang secara sederhana, seringkali kita sebut sebagai fenomena tenaga dalam. Walaupun fenomena ini seringkali disebut adrenalin rush, tetapi sebenarnya bukan hanya hormon adrenalin saja yang bekerja pada saat itu. Hormon lain seperti dopamin dan serotonin juga muncul. Jika pada kondisi tersebut dopamin dan serotonin meningkat, maka respon yang akan muncul biasanya adalah respon fight dengan sensasi yang dirasakan, biasanya adalah gejala penuh semangat. Sebaliknya, jika respon yang diambil adalah flight, maka sensasi yang dirasakan, biasanya adalah ketakutan dan tingkat stres meningkat. Peningkatan adrenalin akan menyebabkan analgesia tubuh meningkat. Tubuh akan semakin tidak responsif terhadap rasa sakit. Itulah sebabnya dalam fenomena fight or flight, tubuh seringkali tidak merasakan rasa sakit dan lelah pada saat itu, akibat peningkatan hormon adrenalin dalam tubuh. Manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi fisik, dan juga dimensi non-fisik seperti emosi, perasaan, dan lain-lain. Hormon adalah jembatan dari kedua dimensi tersebut. Keterkaitan antara dimensi fisik dan non-fisik ini dapat kita lihat dalam hipnosis. Fenomena hysterical strength bisa diduplikasikan dengan baik dalam fenomena hipnosis. Dengan memberikan sugesti tertentu pada subjek bisa diminta melakukan suatu peragaan hysterical strength tertentu. Misalnya, seorang ibu-ibu bisa diminta mengangkat beban berat yang tidak mungkin diangkat dalam kondisi normal, atau seorang wanita muda bisa diminta membengkokkan besi atau mematahkan pompa besi. Tetapi yang perlu diingat adalah efek jangka panjang dari penduplikasian fenomena hysterical strength seperti ini. Seperti kita ketahui, peningkatan kadar hormon tertentu akan berakibat pada suatu kondisi emosi tertentu. Pada jangka panjang, peningkatan hormon tertentu akan memicu ketidakseimbangan hormon tubuh. Setiap ketidakseimbangan hormon tubuh akan memicu ketidakseimbangan emosi. Begitu pula sebaliknya. Jika kita melihat apa yang terjadi dalam tubuh kita dalam fenomena tenaga dalam, atau yang disebut juga sebagai hysterical strength, dari sudut fisiologi, mungkin kita bisa mendapat sedikit gambaran. Kira-kira, apa yang terjadi di dalam tubuh kita, dalam kondisi latihan pernafasan, yang seringkali disebut sebagai duplikasi fenomena tersebut. Berbeda dengan hipnosis, yang menduplikasikan fenomena hysterical strength dari sudut psikologi, pelatihan pernafasan menduplikasikan fenomena ini melalui dua pendekatan, baik fisik maupun non-fisik. Pelatihan fisik pada latihan pernafasan, untuk menduplikasikan fenomena hysterical strength, bisa kita lihat dengan latihan pernafasan yang dilakukannya, misalnya dengan melakukan tahan nafas pada postur tertentu, dan dengan otot dikejangkan secara penuh. Pada saat kita melakukan pelatihan dengan intensitas tinggi tubuh, dan juga pelatihan yang membutuhkan daya ledak tinggi, seperti angkat beban, sprint, pliometrik ataupun pelatihan pada serat otot kedut cepat, secara natural akan terjadi peningkatan kadar adrenalin dalam tubuh. Selain itu, kondisi tahan nafas, secara mental juga menciptakan kondisi fight or flight response. Jadi, bisa dikatakan, latihan pernafasan seperti ini secara fisik sudah menduplikasi fenomena hysterical strength, yang secara natural akan meningkatkan kadar hormon tubuh dalam pelatihan fisik tersebut.
Selain latihan dengan pendekatan fisik, dalam latihan pernafasan ini masih ada satu jenis latihan lain, yang bisa meningkatkan kadar hormon dalam tubuh, yaitu jenis latihan yang dikenal dengan pelatihan pernafasan dengan visualisasi. Pada pelatihan pernafasan dengan visualisasi inilah, hormon tubuh ditingkatkan, tidak lagi dengan metode fisik, tetapi hormon tubuh ditingkatkan melalui pendekatan psikologi. Maka, pelatihan pernafasan memiliki keunggulan dari metode hipnosis dalam menduplikasi fenomena hysterical strength ini. Yakni pelatihan pernafasan tidak hanya menggunakan pendekatan non-fisik, seperti sugesti, visualisasi, atau psikologi saja tetapi juga melalui pendekatan fisik dalam latihannya. Dalam duplikasi hysterical strength dengan metode hipnosis, biasanya, efek samping pada tubuh baru dirasakan oleh subjek beberapa hari setelah duplikasi tersebut dilakukan. Misalnya, ketika mengangkat beban di luar batas normal, setelah beberapa hari, baru dirasakan efek rasa sakit, ataupun nyeri pada otot tubuh subjek yang memang tidak terlatih fisiknya. Atau pada duplikasi menahan pukulan, subjek baru merasakan sakit beberapa hari kemudian, setelah efek endorfin tubuh hilang. Hal ini biasanya tidak dialami praktisi pernafasan, karena kondisi fisik tubuhnya sudah jauh lebih terlatih dibanding subjek hipnosis. Pelatihan pernafasan, memang bisa dikatakan penduplikasian fenomena hysterical strength, yang dilakukan baik melalui pelatihan secara fisik, maupun non-fisik. Tetapi yang perlu diingat adalah, jika tujuan pelatihan pernafasan diasumsikan agar fenomena hysterical strength ini bisa kita duplikasikan sesuai dengan keinginan kita, tentunya peningkatan hormon seperti dopamin, adrenalin, serotonin, dan lain-lain dalam tubuh perlu diwaspadai efek sampingnya. Peningkatan hormon tertentu, bisa berakibat pada kesehatan fisik secara sebagian maupun keseluruhan. Di sini, saya hanya mencoba melihat dari kesehatan psikologi praktisi pernafasan, yang diakibatkan pelatihan pernafasan yang tidak seimbang, dan dilakukan dengan sembrono, sehingga menghasilkan efek psikologis yang mudah marah atau emosian. Peningkatan dopamin biasanya akan berakibat kepada kelainan psikologis, seperti skizofrenia dan hiperaktif. Peningkatan adrenalin akan cenderung membuat kelainan psikologis, seperti peningkatan agresivitas. Peningkatan endorfin, dapat menyebabkan disasosiasi antara pikiran dan tubuh, seakan pikiran dan tubuh terpisah. Seringkali, efek samping inilah yang menjadi celah sebagian kalangan, untuk menyerang praktisi pernafasan. Kelainan psikologis, yang seringkali dialami oleh praktisi tenaga dalam, sering diasosiasikan dengan fenomena gangguan jin. Misalnya peningkatan emosi praktisi tenaga dalam, seringkali dikaitkan sebagai ulah jin yang ada dalam tubuh praktisi tersebut. Begitu pula latihan yang melibatkan visualisasi yang intensif, tetapi dilakukan secara sembrono, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hormon tubuh, dan biasanya dalam kondisi ekstrim bisa dilihat sebagai gangguan jiwa pada praktisi tenaga dalam. Dan ini dapat dituduhkan sebagai gangguan jin oleh sebagian kalangan tertentu. Saya pribadi beranggapan, sebelum lebih jauh menyalahkan jin, mungkin sebaiknya kita meneliti lebih dalam lagi ketidakseimbangan hormonal tubuh yang diakibatkan pelatihan pernafasan yang tidak
telah dipresentasikan pada lebih dari 200 dokter, dilatihkan pada para purnawirawan TNI Angkatan Laut, 3 Laksamana, seluruh perwira tinggi dan menengah Mabes TNI Angkatan Laut, Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Laut, RSAL Marinir Cilandak, dipresentasikan pada RSAL Minto Harjo di hadapan puluhan dokter militer, dibuatkan workshop di lebih dari 20 kota, dan saat ini sedang dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah magister, doktoral, dan spesialis.